Ya, ketemu lagi pendengar dan juga pemirsa RRNet di program Bateman Podcast. Untuk kali ini saya Joko Nur Sujari akan membersamai satu hal yang menarik hari ini di 30 menit ke depan. Ini kita akan berbicara tentang kisah kopi dan juga usaha, tempat kita ngobrol sebenarnya atau seru-seruan lah di dunia kafe yang awalnya cuma sebenarnya iseng-iseng memulai sebuah bisnis dan kemudian ternyata kembali ke jalan yang benar sebenarnya. Dan ini akan menjadi hal yang menarik bagi kita semua. Di podcast ini kita akan berbicara tentang bagaimana gagalnya, kemudian bangkit lagi, atau sampai akhirnya kemudian berada di posisi yang tidak juga posisi yang enak-enak banget lah. Tapi itu akan terus berproses nantinya. Seperti biasanya di Bateman Podcast banyak hal-hal menarik, cerita-cerita seru yang dapat Anda dengarkan atau juga dapat Anda ikuti melalui podcast RRI. Dan apa ya? Kali ini agak sedikit berbeda ini, pendengar dan juga pemirsa RRNet. Kita akan berbincang terkait dengan konsep kafe namanya Kafe Omah Eyang ya. Ri, bisa dipakai Ri? Pak Kadis boleh Pak? Kafe Omah Eyang ya namanya. Untuk namanya saya tambahkan Kopi Omah Eyang. Kopi Omah Eyang gitu ya. Dan ini kita sudah sama ownernya Fahriansa ya. Fahriansa. Fahrisyah. Oh, Fahrisyah gitu ya. Dan kemudian ada dari Kepala Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kota Palu ada Pak Setu Susanto. Ya. Sehat Pak hari ini Pak? Sehat. Ini baru hari ini juga kesini Pak ya? Ya baru hari ini. Sering lewat hari-hari lewat karena kantor kan kemari lewat sini pasti. Jadi beliau ini basically-nya adalah ahli transportasi darat sebenarnya. Jadi beliau memantau situasi terkini yang bottleneck ini Pak ya. Ini kan macet ini Pak. Iya benar. Itu menjadi suatu permasalahan lagi. Tapi Pak Kadis tidak harus membahas itu karena basically-nya beliau sebenarnya di ATD ya, ahli transportasi darat. Tapi nanti kita akan berbincang juga terkait sebenarnya dengan adanya konsep seperti ini dan kemudian akan berbias dengan hal-hal yang lain. Ri, ini menarik ini kalau kita berbicara terkait dengan podcast kita hari ini, dan kami dari kemarin udah nyambangi ke sini dan ngelihat agak berbeda dengan yang lain. Ini kan konsepnya kayak retro gitu ya, kayak retro dan kemudian tapi yang datang bukan orang-orang tua aja tapi lebih ke Gen Z banyak juga ya. Ya, sebenarnya mau mulainya gimana sih Ri? Kepikiran kemarin kayak apa? Jadi sebelum saya jelaskan lebih panjang, kita mulai dari konsepnya dulu. Jadi waktu saya ketika melihat rumah nenek saya yang kebetulan dia dipanggilnya Eyang. Jadi bagaimana kita mencari turunan dari Eyang ini, apa produk yang bisa kita hasilkan dari rumah ini. Kemudian dari konsep yang saya bikin, bagaimana kita menciptakan permasalahan yang ada di Palu itu terselesaikan, yaitu dari tempat sarapan, bagaimana dia bisa menampung dari semua masakan, dari ada nasi kuning, ada putu duonya, ada bubur ayam, mulai dari minumannya juga ada kopi hitam, kopi susu. Jadi basicnya dari situ dulu kita berangkatnya, dari konsep awal itu bagaimana kita bisa menampung tempat sarapan di tengah kota dengan berbagai masakan yang sekarang tempat sarapan itu tersebar-sebar. Jadi ada yang nasi kuning di mana, putu duonya ada di mana. Bagaimana kita satukan tempat di tengah kota untuk mengatasi orang-orang yang mungkin bekerja, punya kesibukan di luar, bisa dengan cepat untuk tetap sarapan pagi. Jadi makanya waktu saya memikirkan untuk membentuk ini itu bagaimana dari jam operasionalnya itu dari 6:30 pagi sampai jam 12 siang. Itulah konsep awal dari Omah Eyang ini. Seperti itu. Saya coba tanya-tanya ke ayahnya Fahri kemarin, rupanya juga lama di Bandung gitu ya. Betul. Kuliah di sana dan kemudian mungkin melihat kondisi itu dan kemudian dibawa ke sini ke Palu betul. Itunya ya. Ini strateginya kan agak sedikit berbeda Ri. Ini dari bukannya jam 7 sampai jam 12. Saya juga ngobrol sama teman-teman juga tadi. Di Palu kan nanti tambahkan Pak Kadis. Di Palu itu kan banyak nasi kuning sebenarnya. Apa sih enaknya nasi kuning di sini? Ya, betul. Jadi pada endingnya waktu saya di Bandung itu dari 8 tahun saya di Bandung, saya melihat bagaimana antusias orang itu perputaran kota itu untuk sarapan, perputaran kota itu untuk mencari experience dari tempatnya juga. Itulah pengalaman yang saya saksikan waktu saya di Bandung itu, apa saja yang bisa saya bawa dari Bandung sana untuk ke Palu ini. Kalau kita bicara untuk masakan, untuk resep minuman, mungkin kita masih bisa kalah jauh dari yang lain-lain yang sudah lama buka di Palu kan. Tapi bagaimana kita bisa brand positioning tadi itu, yang mana kita bisa menciptakan di sini suasana vintage tadi, jadul tadi, terus kemudian kita bisa menciptakan orang dengan tenang dengan sarapan tanpa perlu ada yang
ganggu. Kemudian dari segi lagu kita pikirkan bagaimana mereka dengan tenang juga. Kesannya itu kan kayak di area outdoor Omayang ini kan bagaimana mereka sarapan kesannya seperti di taman, seperti di teras rumah. Itu yang suasana itu yang mungkin nilai plus dari kopi Omayang tadi itu. Itu dulu deh. Ini kan 8 tahun di Bandung, Ya, betul. kemudian balik ke lembur ke dia, iya kan? Ya. Balik ke lembur kemudian berpikir untuk buat sesuatu yang menarik. Ini kan model nyarapnya orang Bandung sama ini kan nggak sama gitu kan? Ya, betul. Nyarap betul. di Bandung mah beda sama di dia kan? Betul, beda betul, gitu. Betul. Itu kepikiran nggak dari jam 7 sampai jam 12 kemudian close itu ada yang protes nggak itu kemarin? Ada yang komplain nggak Nah, gitu? awal-awal itu kita sempat struggle-nya itu di situ. Jadi bagaimana menciptakan habit baru Iya. masyarakat Kota Palu ini untuk bergerak di pagi hari. Pengalaman saya yang kebetulan saya anak muda besar juga di Palu, punya teman-teman yang memang ada kebiasaan untuk bangun agak telat. Jadi bagaimana kita waktu di awal-awal itu ya pengunjung belum seramai inilah. Tapi terus saya bagaimana dengan konsisten dan idealis ini bagaimana menciptakan psikologis orang pada akhirnya. Bagaimana psikologis orang itu terbangun untuk bagaimana dia datang untuk datang sarapan pagi. Bagaimana kita memperlihatkan ke media sosial atau ke TikTok seperti itu untuk bagaimana menu-menu ini yang akan mereka serang di pagi hari. Dan akhirnya ya yang tercipta sekarang ini. Akhirnya anak-anak muda yang saya coba cari data-datanya, saya coba tanya-tanya sampai rela ada yang tidak tidur, mau kejar ke sini. Ada yang sampai bangun pagi pasang alarm. Jadi tercipta kebiasaan baru lah di Palu ini. Itu nilai positif dari Omayang itu yang akhir saya sadari. Jadi suatu brand positioning tadi itu penting sekali kan. Awalnya kita pesimis bagaimana jam 12 siang ini terlalu waktu cuma 6 jam. Sedangkan kita harus membayar pegawai yang ada, membayar bahan-bahan baku bagaimana dia bisa berputar habis. Tapi kita terus cari cara untuk strategi promosinya, bagaimana lebih kuat. Ya sekarang akhirnya orang sudah mengenal Omayang itu dengan tutup jam 12 siang itu. Mulai terbiasa dengan gaya-gaya sarapan di Jawa sana, terutama di Bandung tadi itu. Oke, tahan dulu Ri. Ini kan Pak Kadis juga nih baru balik ini, baru pulang mudik gitu kan. Ya nggak sama ya Pak ya. Ya kalau kita di Jawa Tengah ya Pak ya, kan begitu ya. Ini kondisi di Palu dengan terakhir Pak Kadis pulang kemarin kan sudah mulai ada berbeda Pak atmosfernya Pak dibanding Palu 10 tahun yang lalu. Kemudian hadirnya seperti Fahri dan juga nanti mungkin ada teman-teman yang lain. Anda melihat pertumbuhan usaha kafe di Kota Palu atau mungkin yang konsepnya hampir mirip-mirip dengan Fahri ke depan seperti apa Pak? Iya, memang yang pertama ya saya apresiasi ini ya sama Fahri ini ya. Kafe yang ada di Palu kan lebih cenderung kalau enggak siang sampai malam, gitu. Betul. Siang malam terus kemudian belum ada yang mengkondisikan bahwa makanan tradisional ini beberapa kali saya sampaikan semua produk makanan itu memiliki nilai masing-masing, maksudnya memiliki nilai jual. Tinggal ide dan gagasan meng-create-nya ini terus membuat satu layanan yang kaitannya dengan kafe. Ya ini maksudnya sesuatu yang kalau saya anggap hari ini berani keluar dari apa yang sudah beberapa tenan lakukan ya. Dia mengambil yang pagi, dia mengambil posisi sarapan pagi. Konsepnya ini juga tidak berbicara modern tapi konsep tradisional yang di upgrade dengan Gen Z ya zaman kekinian gitu. Ide inilah yang menjadi sesuatu pembeda. Kalau saya lihat ini juga baru si Fahri aja dulu ini yang jalan ini, dan juga sesuatu keberanian juga kalau kita berbicara kafe itu biasanya pagi siang sampai sore itu pendapatan utama. Ya, kalau betul. Malam tambahan itu. Itu malam tambah. Nah, ini berani pagi ini cuman dari jam 6 pagi ini. Nah, tapi pangsa pasar ini ada. Tapi ya inilah melihat peluang yang belum digarap, nah sama Fahri digarap. Sehingga ya ini sesuatu
satu paduan mengambil konsep pasar pagi yang sebenarnya mungkin agak kalau saya bilang gambling juga kan, nasi kuning banyak banget nih. Betul. Nasi kuning banyak. Kalau dengan kondisi yang ada di Palu dan kemudian seorang Fahri masuk di space itu di antara celah kosong itu kok bisa gitu maksudnya? Ya sebenarnya kan gini, masyarakat Kota Palu juga kalau lihat lebih cenderung banyak juga makan yang di luar ya. Pengen banyak makan di luar. Terus juga kecenderungan bahwa sebenarnya ya kalau nggak salah kemarin maksudnya yang kalau kita lihat nasi kuning itu banyak yang beli di apa dibungkus dimakan di rumah atau di mana. Betul. Nah ini Nagdalnya mau nangkep di mana konsep kafe tapi yang milenial yang tidak terlalu apa ya kalau saya lihat formal kayak ditata dengan warung dengan meja tertata. Ini sehingga gimana orang yang nggak sempat makan, udah makan di sini dulu sebelum nanti masuk jam kantor kan jam 8. Ya, jam 8. Masih sempat lah dengan waktu 45 menit itu atau setengah jam cukup untuk itu. Sehingga nah peluang ini ada gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu butuh satu keberanian untuk bisa meng-create ini pasar yang ada sekarang. Iya, Pak Kadis, saya sekali lagi saya apresiasi ke Fahri. Ini kan kalau kita lihat kondisi yang ada kafe-kafe yang ada di Palu ya, yang seperti yang Anda sampaikan tadi, saya jadi punya istilah untuk tentang itu. Ada rempakem namanya, remaja pencinta kafe malam. Itu rempakem. Biasa sampai malam dia tengah malam, tapi Fahri masuk bukan di situnya gitu ya. Ada enggak maksudnya dari teman-teman dinas sendiri yang kemudian tadi memberikan semacam apa ya, semacam input untuk itu bahwa pemula-pemula atau mungkin pelaku-pelaku UMKM untuk bisa merubah tidak harus sama gitu. Ada enggak kegiatan itu dilakukan? Sebenarnya gini. Memang pada saat ya ini khusus usaha ya bagi anak-anak muda gitu kita lihatlah kita lihat apa yang bisa kau lakukan dulu. Nah ya contoh ini kopi yang harus ada basic pola pikir apa yang akan kami buat. Nah pertama dia tetap berpondasi pada udah menu rumah yang di sini yang mungkin barangkali pernah dibuat ya. Iya benar. Di rumah pernah dibuat, mungkin juga pernah buka warung sedikit kecil ya, nasi kuning apa semua. Sedikit pengalaman ada untuk. Ada itu. Nah, oke saya di situ idenya. Tapi bagaimana ini menangkap peluang yang milenial nih? Ide lagi, konsep lagi harus ini. Konsep yang disukai oleh yang sekarang lagi menjadi trending atau yang disukai oleh masyarakat kayak apa gitu. Ya memang contoh lah ya mungkin kita lihat sedikit yang di Fatulemo di food court. Ya. Betul. Food court tuh pagi juga saya pikir tidak ini tapi pagi jalan juga gitu. Nah, sehingga mungkin barangkali ini juga mungkin salah satu masukan tambahan dari Fahri untuk bisa menggerak itu. Artinya bagi anak-anak muda ini ya harapannya semua pertama peluang pasti ada. Tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Produk apa yang bisa kau buat. Nah, tinggal kita survei lagi, kita lihat kondisi di lapangan, kita cari pembanding biasanya di mana tempat-tempatnya dibanding lebih kurangnya kayak apa. Iya. Nah, nanti kita lihat juga ya namanya juga setiap usaha kita itu harus punya artinya apa ya customer base. Artinya customer base itu teman dekat, teman di komunitas kita yang dekat dengan kita itu yang bisa kita sharingkan. Kalau aku punya ide ini gimana nih? Masuk enggak kelihatannya? Kalau kurangnya apa? Nah, jadi kita nggak bisa langsung serampangan aja gitu. Tapi saya yakin Fahri juga sudah berorientasi dulu, sudah mengkaji dulu, sudah. Nah, hitung-hitungnya pasti ada. Cuman dari makanya pertama menu-menunya tadi itu. Gitu. Ya, makanya saya mau tambahkan bagaimana kalau kita sekalian lihat saja menu-menunya kan. Boleh. Saya mau tawarin minum sekalian ini sebagai tuan rumah kan. Iya, sambil nawarin dulu deh. Ya, Ri, ini boleh. Ini saya lihat ini kan pernak-perniknya dan yang lain-lain itu memang itu dari eyangnya memang sudah ada di sini atau nambah tadinya? Untuk pernak-perniknya ini saya manfaatkan dari peninggalan eyang saya. Tapi nambah, sebagian ada nambah. Ada yang tambah, tapi yang kayak lebih banyak sih dari warisan dari eyang. Oh itu. Bagaimana soalnya, kayak TV jadul di dalam indoor ini ada itu dari eyang semua. Soalnya saya lihat tadi itu ada yang pernah dibuat sama Kak Egi.
Itu pernah dibuat itu yang sana itu yang mangkok ayam itu kan memang lawas itu Pak ya. Oh iya. Itu mangkok ayam itu kan biasa Itu beli ya. Kita kan nyarap di Bandung kan kayak gitu ya, pakai betul, mangkok betul. ayam itu ya. Jadi kalau untuk pernak-pernik makanannya semua beli, tapi kita bagaimana konsepnya tetap terjaga. Bagaimana kayak piringnya itu kita pakai piring kaleng. Terus gelasnya itu gelas blurik istilahnya itu kan yang kuning hijau itu. Terus gelas kopinya itu kita pakai gelas batu. Kemudian dia bisa diinfus ke uap panas, kemudian dia steril kan. Jadi itu gaya-gaya style kopi tiam itu. Nah, itu kita pertontonkan di tenda sana. Menjadi suatu menarik untuk brand kita tersendiri kan. Oke. Pasti juga berpikir ya. Palu ini kan biasanya ya. Saya juga pelaku bisnis juga di luar. Saya punya side job yang hampir mirip-mirip. Ini kan biasanya mengikuti tren ya Pak Kadis betul ya. Mampu bertahan 6, 7, 8 atau 1 tahun itu kan udah hebat banget. Kepikiran nggak untuk plan B, C dan seterusnya? Ya. Ketika nanti mulai saya berharap sih tidak meredup dengan konsep yang ada ini gitu ya. Tapi ada kepikiran nggak untuk itu? Untuk kita lebih jauh dari Omayang ini kita sudah punya plan-plan tersendiri kan. Jadi yang pertama kita tangkap itu bagaimana kita ekspansi yang tadinya kita membawa makanan lokal Palu ini cuman di masyarakat Kota Palu, mungkin kita bisa bawa ke daerah lain. Dan itu bisa menjadi destinasi wisata kuliner Palu, yang mana kulinernya Palu itu terkenal dengan putu duonya, nasi kuningnya juga misalnya kita bikin khas yang Palu ini, itu kita akan siarkan lagi lebih nasional lagi. Putu duonya tetap original atau di-create juga? Di original. Original. Jadi bagaimana dengan kita bungkus dengan gaya vintage jadul tadi dengan pakai piring kaleng itu, karena saya melihat waktu saya di Bandung itu fenomena yang tren itu pada akhirnya itu dia berputar-putar siklusnya. Sekarang kita berlomba-lomba futuristik, berlomba-lomba menjadi modern, padahal tanpa kita sadari itu fenomena yang saya rasakan anak muda di Jakarta, anak muda di Bandung itu mereka kembali lagi ke vintage. Dari fashionnya, celana cutbray itu kembali hidup lagi. Orang-orang menggunakan kamera analog film itu sekarang. Tapi pakai Dogmar nggak? Enggak, belum kayaknya harus. Karena itu kan back to tahun segitu kan. Makanya itu kan? Pada akhirnya saya selalu konsisten bilang ini akan trendy lagi pada akhirnya. Sekarang kita mau create ini yang terkenal kan kopi kita. Jadi bagaimana kopi Omayang ini punya oleh-oleh yang bisa mereka bawa ke daerah. Seperti kita sudah punya pelanggan kemarin itu yang dari Bali. Kemudian dari Makassar mereka terbang langsung untuk ke Omayang kemarin itu kita sempat tanya-tanya. Kemudian dari Gorontalo mereka selalu ingin tanya, saya mau bawa untuk ini kopinya gitu, gilingan kopinya ada ndak? Saya mau minum kopinya di rumah. Kebetulan kan kita juga dibantu dari petani kopi dari Sigi. Itu suatu jadi potensial lagi kan untuk kawasan kuliner kita. Oke. Saya kalau kita lihat ini Pak Kadis ya, ini seperti sampaikan Fahri ini back to 60 years Pak, ke tahun 60-an ini. Tapi alangkah bagusnya lagi, vibes-nya ini akan lebih berbeda lagi nanti, bertambah bagus ketika di sini ada siaran RRI ya. Kayak begitu. Betul. Tapi acara pastel aja maksudnya, ya kan, lagu-lagu lama itu jam 12.30 sampai jam 2 siang. Nanti putar itu, tapi nanti berbeda ini. Nah, kita berharap seperti itu karena mungkin nanti bisa disorot sama teman-teman sih. Ini kayak peninggalan kita juga di kantor sini kayak gini nih, yang piringan hitam. Iya, piringan hitam, kemudian radio yang model konvensional kayak begini, radio transistor sih namanya seperti itu. Iya, Pak Kadis sambil menantikan kita yang tawarin minum. Iya, tawarin minum. Boleh Fahri? Saya mau tawarin minum. Boleh? Silakan. Iya. Jalan aja nggak apa-apa, saya ngobrol Pak Kadis dulu deh. Saya ambil menunya dulu ya. Pak Kadis, ini kan menarik seperti sampaikan tadi Fahri. Apakah ada misalnya sebenarnya kalau bantuan secara dalam bentuk dana mungkin teman-teman juga sudah sering melakukan ya Pak Kadis ya. Tapi ada hal yang lain enggak Pak, misalnya untuk bisa menjadi stimulan bagi teman-teman pelaku UMKM atau kafe-kafe yang baru-baru yang ada di Kota Palu Pak misalnya? Iya. Kalau saya sih pertama memang ya dari awal saya sampaikan semua itu memiliki peluang. Semua memiliki peluang. Cuman tergantung nanti kita juga jangan asal meng-create, tapi orientasi itu penting. Contoh biasanya gini, lakukan dengan apa yang kalian punya dulu. Lakukan dengan apa yang kalian punya, terus kemudian jangan aja cuman enggak di pemikiran aja. Kalau si Fahri ini kan dia tetap dengan ya ini jalur yang benar. Artinya teman-teman juga harus begitu. Artinya gini,
saya cuma punya ini kan gitu. Terus dia orientasi apa yang saya bisa lakukan dengan apa yang ada. Terus kemudian kebetulan salah satu tempat ini juga menentukan nih Fahri, karena kebetulan tempatnya dia ini kan di jantung kota, diapit sekolah, diapit kantor, diapit apa semua, sehingga konsep untuk makan pagi masuk itu. Pas banget ya. Bagus banget karena jangkauan untuk nanti ke kantor gubernur, ke sekolah yang ada di belakang. Jadi sekali lagi mungkin lokasi penting juga Pak ya. Lokasi penting juga, jadi tidak bisa gitu belum tentu konsep ini bisa diterapkan. Contoh yang agak jauh-jauh gitu ya di Dewi Sartika belum tentu gitu. Karena ini nggak masuk kan, yaitu jangkauan kebetulan memang distribusi orang sebagian besar lewat di sini sebagian besar. Inilah konsep. Contoh kemarin juga salah satu yang mirip-mirip dan tidak jauh berbeda cara berpikirnya adalah Umi Bakery. Umi Bakery dulu nggak pernah berpikir dulu bahwa dia harus apa dulu. Padahal yang dia produk pertama apa? Donat. Setelah donat baru dia. Jadi di sini memang donat udah jadi brandnya dia, donat milinnya itu jadi brand dia, baru dia main. Sama dengan ini kopi yang dia bikin brand dulu, makan pagi jadul. Itu dulu. Nanti konsep pengembangan pasti ada, ya tadi Fahri bilang ada oleh-oleh, nanti ada masuk kopinya, ada masuk apa. Jadi memang harus kalau cuma bertahan hanya makan pagi ya tadi bisa tingkat kebosanan orang, mungkin kompetitor juga akan membuka peluang lagi yang lain gitu. Nah, kita juga namanya sudah ada kompetitor melihat peluang, ini apakah peluang tempat sama ini sama pasti akan membuat otomatis akan pecah. Nah, tinggal mempertahankan pelanggan. Ini yang repot, mempertahankan pelanggan ini. Nah, ini banyak karena ada fenomena juga yang harus diinikan, selalu teman-teman yang berusaha di kafe itu sampaikan pada saat muncul satu kafe pasti ada yang mati satu atau dua karena pelanggannya pasti akan berlari. Nah, sekarang tinggal memang ya tinggal konsep ini pertahankan. Barangkali yang jadi makan pagi tetap, mungkin nanti siangnya pada saat pasti ada masukan dari konsumen lah ya, dari konsumen untuk bisa sore siang, tapi mungkin konsepnya udah berbeda. Iya. Apa ya Pak Kadis, saya nggak mau menyebutkan satu rumah makan, tapi mungkin di benak kita bersama pasti ingat ada salah satu rumah makan dekat kantor saya itu di Tururuka dan sebagainya, dulu kan menawarkan konsep yang sama ya, tapi nggak pagi sih, kuliner tapi kuliner khas kita di sini Kaili ya. Ingat kan ada yang sebelah kiri itu ya, kita nggak usah sebutkan namanya. Dan itu juga mungkin karena ketidakmampuan dalam mengelola atau mungkin manajemennya kurang bagus dan kemudian ya selesai juga. Apakah juga begitu juga nanti kafe-kafe yang ada di Kota Palu mengikuti tren dan kemudian selesai dengan waktu yang cepat gitu. Sebenarnya konsep sekarang kecenderungan konsumen itu lebih cenderung di tempat yang terbuka, jangan terkungkung dalam satu tempat. Terus kemudian yang friendly, semua orang sekarang arahnya yang friendly semua. Jadi memang sarana prasarana meja kursi apa semua bagaimana caranya dibikin friendly. Terus kemudian ya kayak ini kopi ya mereka tidak pernah kalau sini kalau kita mau warung kopi yang bisa udah pakai gelas plastik apa namanya yang durak ya. Durak. Nah ini enggak. Kita kembali lagi ke arah itu. Padahal ini juga ya saya mohon maaf, apakah ini cangkir ini kan Jawa ya. Tapi ya masuk gitu konsepnya. Memang konsep jadul bisa dipadukan dengan beberapa hal gitu. Makanya tadi si Fahri bilang ada oleh-oleh yang kaitannya di kopi. Nah ini juga kemarin ada kopi Toratima itu ya mungkin yang bisa nanti yang khas, jadi yang khas lama di sini mungkin yang tetap dia pertahankan untuk nanti pengembangan usaha berikutnya. Iya. Kalau ya disampaikan Fahri tadi kan ini lebih ke ada juga panganan-panganan ringan ya, misalnya ada kue dan sebagainya, misalnya putu, tetu dan sebagainya seperti itu ya. Saya jadi ingat waktu pertama Bapak hijrah ke Dinas UMKM waktu itu kan kita pernah ngobrol Pak sebelum gempa, seingat saya itu. Bapak punya rencana besar untuk membangun sebuah kawasan kuliner di sebelah itu ya, sebelah utara sebelah baratnya jembatan itu Pak ya. Iya. Itu enggak kepikiran nanti mungkin bisa ditularkan ke Fahri nanti mungkin dari yang misalnya kayak onde-onde yang besar dibuatkan kecil. Jadi sekali
Ingat nggak Pak waktu kita berdua? Iya, itu, ya? betul. Itu gimana sih Pak? Kalau sampai hari nanti mungkin bisa ditularkan ke ini dulu, ke Pak Kadis nanti tularkan ke Farid deh. Betul. Gimana, memang Pak? Ya itu sekarang kan orang yang kalau oke lah bilang dia kan besar itu, besar. Nah sekarang kecenderungan orang kalau bisa apa ya, jangan menyopek, jangan menggigit, satu kali masuk sudah habis gitu. Makanya kemudian ini apa nih Ri? Sedikit saya jelaskan. Ini kopi O namanya Pak. Kopi O ini kopi hitam tanpa gula. Kemudian itu teh tarik panas. Kemudian ini es teh tarik. Ini minuman signature dari Kopi O Mayang. Ini best seller ini? Best sellernya teh tarik. Gitu. Kita bisa bikin panas, kita bikin dingin. Tapi karena cuaca di Palu ini kadang lebih mendukung yang dingin. Nah, tapi kalau untuk kopi ini tetap kita pikirkan juga bagaimana dia lebih aman di lambungnya, itu yang di pagi hari. Jadi semua penikmat kopi dari yang asam lambung, dari yang mana. Kemudian data-data yang saya dapat itu malah kopi yang lebih baik itu kan kopi hitam tanpa gula, tanpa susu itu kan. Jadi bagaimana itu lebih menyehatkan. Kemudian ini kita kopinya ini Carlos yang tanpa gula. Kemudian ini kopi yang saya bilang tadi, bagaimana kita kerjasama dengan petani lokal di Sigi. Jadi ini kita bawa. Ini yang di mana? Dombu. Ini bukan? Kita pakainya Kulawi. Oh Kulawi. Cuman kita custom bagaimana sedemikian rupa, cuman istilahnya rasanya dari khas Kopi O Mayang. Pak sambil ngopi minum Pak. Boleh dicoba gitu sekalian ya? Kasih reviewnya boleh. Di custom ya yang punya. Iya, jadi yang bagaimana Kulawi itu apa namanya sih? Kopi Kulawi. Jadi saya ingat di Kulawi apa ya? Kopi Sigi apa ya namanya dulu ya? Ada sih Turi kayaknya. Lupa. Kalau yang sekarang ini saya pakainya Kopi Kulawi. Nanti saya bercoba terus bagaimana bereksperimen kemarin itu, bagaimana pahitnya itu tidak terlalu pahit, tapi pahitnya dapat, tapi kopinya itu soft tapi agak strong. Oh taste-nya beda ya kalau yang Kulawi ya. Jadi Kulawi itu yang base-nya, tapi kita campur dengan yang berbagai yang lain juga, sehingga kopinya itu tetap aman di lambung tadi itu, sehingga orang yang tidak penikmat kopi sekalian pun bisa juga tetap menikmati kopi ini kan. Terus fungsi dari kopi tadi itu yang bikin untuk orang lebih bersemangat tadi itu dapat poin-poin yang disampaikan. Oke Dery, sebelum saya ke Pak Kadis bahas yang lanjut tadi Pak. Ini kan Anda juga jualan selain nasi kuning yang khas Kaili, kemudian ada panganan ringan dan sebagainya. Anda mendorong juga kopi ini untuk dibuatkan brand sendiri nggak? Iya. Anda kan custom tadi nih. Iya, pada akhirnya itu nanti seperti yang pertanyaan tadi Bapak saya tambahi. Kopi O Mayang akan ekspansinya akan ke penjualan merch-nya, terutama kopi tersendiri. Bagaimana nanti budidaya kopi itu ya kita sendiri yang pegang, bagaimana sampai tersebar nasional. Seperti yang sudah itu kan seperti bawang goreng, batik bomba. Itu sudah menjadi identitas lokal Kota Palu sendiri kan. Bagaimana nanti kopi ini kita kemas dengan gaya yang sudah jadi pasar. Kopi O Mayang ini kan sudah menjadi suatu demand tinggi kan. Bagaimana kita manfaatkan follower kita manfaatkan antusias warga Kota Palu untuk kita masukkan, perkenalkan kopi dari Sigi ini untuk menjadi bahan kita untuk menjadi oleh-oleh khas Kota Palu nanti, termasuk Sulawesi Tengah. Namanya apa? Kopi O Mayang. Nah itu sementara kita lagi terus development, bagaimana nanti mungkin dia jadi toko sendiri. Akan menjadi toko sendiri, di situ nanti ada pusat kopi lah kita istilahnya. Ya, gambaran kasarnya. Gambarnya vektor mbah-mbah gitu ya. Kayak ya, gitu. Mungkin dia lebih khusus penjualan kopi. Bagaimana toko kopi yang di situ orang kelihatan ngerosting kopi, ngegrind kopi. Di situ lengkap semua nanti pada endingnya di situ kan. Nah, itu ekspansi kedua dari Kopi O Mayang selain buka cabang tadi. Oke. Ya sambil ngopi deh kalau gitu. Ya boleh ini sekalian dicoba. Kopi teh tarik ya? Teh tarik, ini signature juga ini. Ya mungkin bisa ditambahkan ini. Ya, memang Pak. Silakan Pak. Dari awal gitu pada saat orang kadang cenderung mengabaikan branding itu di belakang. Padahal sebenarnya branding itu pada saat kita buka sudah ke arah branding dulu gitu. Ya betul Pak. Masalah nanti pada saat orang udah kena di brandingnya, kita kena, udah kita mau pindah kemana baru belum mau ekspansi kayak pun nggak pernah mau. Turunannya gampang nanti setelah kita mau bawa produknya itu. Iya, benar. Yang penting kita sudah pegang akarnya dulu kan. Kita naik ke atas, kita mau jadi pohon apel, mau jadi pohon mangga itu sudah gampang. Ya, terus kemudian memang ya itu tadi kayak kopi ini Jafari mungkin dia kalau dengan posisi yang ada bisa aja dia membuat dengan kopi asal beli aja gitu. Ya betul. Tapi enggak gitu. Dia pengen sesuatu yang
ya itu dikaji dulu, di ini dulu apa manfaat, terus ada dampaknya tidak, ada kelebihannya tidak, baru setelah itu baru dia luncurkan. Ya benar. Nah jadi langsung kena gitu, sehingga nanti ya inilah kalau yang dibilang ada, kalau dibilang wirausaha gitu. Nah wirausaha banyak yang sekedar yang penting memanfaatkan tempat, memanfaatkan dia, tapi dengan produk yang sama. Nah kalau bisa saya bilang calon entrepreneur gitu, artinya Amin. Artinya saya nggak mau sesuatu yang biasa, mungkin tampilannya biasa. Contoh tadi saya lihat pisang ya, pisang goreng. Kalau mungkin dia dengan posisi yang ada yang umum gitu, tapi dia nggak, dia potong kecil-kecil gitu ya. Dia itu bagian dari ini loh tren jati diriku untuk produk pisang, walaupun sekedar pisang goreng gitu, tapi betul. Sampai sedetail itu gitu. Nah sehingga memang ya ini walaupun mungkin yang dikira nggak ada sesuatu yang berpengaruh, sangat menjadi satu penilaian maka dari itu saya kemarin pemilihan menu juga mungkin kalau kita tunjolkan lebih ke nasi kuning atau putu kopi saja kan mungkin orang bakal berpikir kurang ada sisi kurang menariknya kan. Maka dari itu saya menonjolkan bagaimana menu-menu yang dari saya pelajari di Bandung. Kalau saya ini kan basicnya memang bukan masak, tapi cuman mencicipi bagaimana enak rasanya. Ini kayaknya lidah Palu cocok ini. Itu yang bagaimana kita belajar resepnya, kita belajar bagaimana kita terobosi di Palu ini sampai tembus. Akhirnya itu menjadi suatu penasaran orang, seperti sup wonton itu. Boleh tahu nggak chefnya ada berapa, kemudian pegawainya ada berapa di sini? Boleh tahu nggak? Untuk pegawai ini kita sekarang totalnya di 18 orang. Banyak Pak. Jadi membuka lapangan kerja juga. Itu suatu ya itulah ini Kopi Omayang ini kan. Calon entrepreneur bener ini untuk Palu nih gitu kan. Jadi 18, kemudian itu shiftnya satu saja dari jam 6 sampai jam 2. Jam 12 kita closing, mereka 2 jam itu bersih kan, kemudian makan kita sediakan juga, kemudian dari segi dapur itu nanti sore lanjut lagi masak untuk persiapan besok pagi. Itu yang kue-kue itu memang yang buat di sini atau mungkin menggandeng ada pelaku-pelaku itu kita ngegandeng pelaku-pelaku UMKM yang lain. Tapi udah berdasarkan kurasi itu ya? Ya betul. Jadi bagaimana tetap tradisional. Jadi judulnya menu di sana itu kudapan tradisional. Kudapan itu kan bahasa KBBI yang jadul kan. Itu kita pakai bahasa itu. Oke. Pak Kadis tadi yang satu tadi yang belum dilanjutkan, yang pernah kepikiran kita berdua deh Pak waktu itu mau buat yang kecil-kecil tapi sekali selesai kan. Biasanya kita putunya gede-gede Pak, sekali makan kenyang udah akhirnya nggak kemakan, itu sayang gitu. Gimana Pak? Sayang, betul. Ya itu sebenarnya hanya bagian dari sesuatu yang tradisional itu bisa dengan tampilan yang yaitu mengikuti milenial itu akan menyesuaikan. Contoh kayak piapong. Bahasa kita piapong gitu. Tapi itu kan sebenarnya ini Iya, betul. Bakpao ya. Bakpao makanya itu. Bakpao. Itu bisa dibikin kecil nggak? Karena bapak-bapaknya ada yang kecil-kecil gitu, jadi dibikin 12. Sebelum saya lebih lanjut lagi Pak Kadis, kemarin itu Om Ayang itu lagi sementara sampai sekarang ini lagi R&D menu baru. Jadi kita bagaimana biapong ini, kalau di sini kan biapong, cuman bakpao kan kayak Pak Kadis bilang tadi itu. Jadi bagaimana biapong ini, kadang kita anak kecil itu suka makan orang tua ini atau paranggi itu makan orang tua. Bagaimana nanti akan kita kemas dengan gaya milenial dan Gen Z ini. Dari biapong ini nanti isinya kita ganti apa, bakpao ini nanti kita jadikan apa, tapi tetap kita bawa namanya biapong, jangan bakpao itu kan. Nanti isinya itu yang kita akan bermain di situ. Kalau coklat keju kan sudah biasa, mungkin nanti kita tunggu saja. Ada suatu R&D dari Kopi Omayang gebrakan baru. Itu dengan tampilan yang berbeda gitu, artinya ya tetap memegang bulatnya, mungkin lebih kecil, lebih ada kotak dikit tapi yang sedikit oval gitu. Itu ya bagian-bagian, ya itulah konsep agensi sekarang gitu, yang milenial minimalis, simple gitu, tapi praktis, enak dilihat untuk enak. Kalaupun sesuatu yang tradisional itu kalau dikemas dengan sesuatu yang estetikanya lebih oke lah jadul, tapi secara estetika tampilannya ini saya yakin juga punya nilai tambah yang lebih bagi konsumen. Iya, di akhir jumpa kita ini, Baik. Boleh disampaikan nggak ada berapa menu di sini dan kemudian jadi yang best seller untuk Kopi Omayang apa saja nih, supaya juga pemirsa RRI Net
dan juga pendengar RRI juga bisa tahu saya ke Kopi Oma yang di sini yang keren-keren deh. Menu makanannya yang pertama itu kita ada nasi kuning. Nasi kuningnya itu ada nasi kuning daging, nasi kuning ayam, nasi kuning ikan. Untuk range-nya itu dari semua menu ini nantinya itu di bawah 20.000. Kemudian ada makanan lainnya itu ada bubur ayam. Kemudian ada sup wonton. Sup wonton ini yang kemudian menjadi menu baru di Kota Palu, kemudian menjadi best seller juga. Sampai ada kemarin itu saya dapat orang bercerita di Instagram Om Ayang itu, dia bilang begini, dia bilang saya kemarin sakit flu, ketika makan sup wonton ini enak, langsung sehat. Jadi sudah menjadi ya makanan healthy lah, makanan sehat kan. Kemudian itu ada wonton chili oilnya yang versi keringnya tapi pakai chili oil istilahnya itu kan. Kemudian ada putu duo tadi. Kemudian ada ketan serundeng. Mungkin kalau di sini soko kali bahasanya itu kan. Kita kan orang Jawa serundeng. Ya, ketan serundeng. Kemudian dari cemilannya itu ada roti bakar nougat. Kita pakai selai kacang, kemudian teng-teng itu kan. Kemudian ada roti bakar serikaya. Ada pisang goreng, aneka gorengan itu ada pisang goreng, ubi goreng, bakwan, bumbu kacang, cakwe ayam itu yang menjadi baru juga di Kopi Om Ayang ini. Terus ada surabinya surabi Bandung. Bagaimana ada yang asin, ada yang manis. Kemudian ada dari itu ada roti bakar serikaya tadi sudah. Itu saja. Tapi mungkin ke depan akan ada penambahan lagi ya gitu ya. Kita rencana mungkin penambahan ada 2 menu lagi. Yang kita lagi coba R&D terus ini, termasuk biapong. Tapi tetap benang merah dari Kopi Om Ayang ini makanan tradisional kan, sesuai tagline dari Instagramnya juga kan, sarapan pagi dan kudapan tradisional Kota Palu. Oke. Ke depan nanti akan ada perubahan nggak ini? Atau tetap seperti ini aja konsepnya? Nah, saya rencana melihat fenomena orang antri ini, fenomena tempat duduk, kadang orang kepanasan, kadang ya kemungkinan kita akan memperbesar lagi area Kopi Om Ayang ini kan. Tapi sementara berjalan waktu ini ya kita akan terus begini sementara. Tapi mungkin serunya kayak gini ya mungkin ya. Dia ngantri di depan dan sebagainya itu kan. Kemarin saya gitu sempat berbicara juga sama ada dari bagian dari Universitas Tadulako. Dia bilang ya Kopi Om Ayang ini sudah bisa bergerak membangun habit antri untuk Kota Palu. Iya, saya belum pernah lihat baru ini sih. Bagaimana orang Palu terbiasa dengan antri dengan yang mereka kejar, Pak. Jadi bagaimana mereka mau panas-panasan kadang antri di situ. Sekarang kita sudah permudah dengan kanopi kan. Waktu itu kadang belum ada kanopinya, panas. Tapi mereka kejar. Kadang kita tidak tega juga lihat orang antri ini. Kadang pernah Pak sampai belokan sedap malam ke sana. Orang antri. Jadi fenomena ini mereka kejar di Kopi Om Ayang. Sekarang kita terus ya itulah tanggung jawab kita sebagai owner ini bagaimana mempermudah pelanggan-pelanggan ini untuk antri tadi itu dalam mencari tempat. Jadi Fahri ini juga Pak Kadis, kalau menurut saya nih, ini beliau ini mendobrak mindset yang selama ini Gen Z atau generasi milenial itu selalu berpikir ketika saya selesai kuliah saya mau ke PNS gitu ya. Iya. Dan ini enggak rupanya, lebih ke entrepreneur gitu ya. Dan itu beliau juga menciptakan habit itu gitu lah. Enggak usah jadi PNS juga, lebih gitu. Terakhir Pak Kadis, mungkin ada yang bisa disampaikan ke Fahri dan juga teman-teman pelaku UMKM di luar sana. Silakan. Iya, ya prinsipnya kaitannya dengan inovasi ya, kaitannya. Inovasi kadang inovasi juga harus melihat di mana customer itu, pasar itu minta. Terus kita juga harus melihat di mana tempat yang kita punya itu potensinya apa. Gitu. Sehingga semua itu dalam menjalankan usaha itu jangan sekali-kali pernah hanya berdasarkan mengikut sana lagi rame ini enggak. Kita harus punya prinsip, karena pada saat kita membuat ya tadi dia bilang Fahri, saya idealis nih dengan punya aku nih. Nah, idealisnya itulah akhirnya akan membentuk branding. Nah, tapi pada saat kita berbicara umum, ya sudah, kalau mau umum membranding agak susah gitu. Ini harus ide, gagasan, branding ini yang memang harus ini. Yang penting adalah segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan ya kita berbagi kuliner semua mempunyai peluang yang sama. Tinggal kita bagaimana merebut posisi pasar yang ada. Kita tahu di mana kita harus bermain. Di mana kita harus bermain itu. Nah ini karena memang jangan juga
bermain pada posisi yang sudah banyak orang lakukannya, itu kompetitornya banyak, kita juga pasti akan berpikir. Tapi kalau dengan sistem kita punya idealis, dan banyak yang sukses itu dia mempertahankan idealisnya. Ini bisa gitu, dan harus yakin gitu, harus yakin ini bisa gitu. Nah, sehingga tetap pertahankan itu. Dari idealis tadi itu kita bisa pertahankan kan, jangan nanti kadang anak muda itu ketika saya berteman itu kadang idealis mau ini, tapi aksinya itu kerja kerasnya itu tidak sebanding dengan idealisnya tadi. Jadi ketika dia kadang bertemu dengan kegagalan itu malah merasa kayak ini memang tidak, padahal dari segi kerja kerasnya tadi itu mungkin dipertanyakan juga kan. Jadi jangan segi idealis itu tidak melibatkan pelanggan. Tapi mungkin vibes-nya itu mungkin vibes itu pasti beda nih. Kalau vibes-nya mungkin hanya di sini-sini saja, nggak pernah di sana, mungkin tidak akan sekuat ini gitu. Iya, betul. Gitu. Makanya saya bilang idealis itu jangan menjadi, sekarang itu apa orang idealis. Saya mau begini, saya mau ada patokan influencer, mereka mau jadi saya bekerja begini. Tapi mereka tidak diperkuat dari sisi mata pelanggan tadi. Pertama, user mereka itu siapa? Itu harus dipikirkan, kerucutkan juga kan. Bagaimana usernya siapa? Tentukan dari sekarang. Dalam segi pemasaran seperti apa? Kemudian brandingnya ini dikerucutkan untuk bentuk apa? Nah itu kadang mereka lupa. Karena mereka cuma punya ide konsep, ini belum ada di Palu, ini belum ada di ini, kita bikin. Tapi ketika eksekusi itu tidak sebanding dengan kerja keras mereka memikirkan idealis mereka itu sampai kerucut ke pelanggan-pelanggan tadi itu. Nah itu yang kadang keliru. Kita harus bagaimana idealis kita tuh kan, kita bukan kita pelanggan pada endingnya kan. Kita merasa ini enak saja itu kadang masih subjektif berdasarkan kita. Apakah pelanggan kita harus cari data sampelnya, itu kan dipelajari semua sebenarnya. Tapi saya yakin juga orientasi lapangan lama ini dia nih. Di Bandung orientasi itu karena dia penikmat lapangan, jadi sehingga itu karena vibes-nya di Bandung kayak gitu. Jadi ini yang memperkuat beliau gitu. Jadi artinya dia belajar bahwa segala sesuatu kita harus berorientasi dulu gitu. Semua orientasi dulu sebelum kita bergerak menentukan apa yang harus saya lakukan. Itu semua memang harus dimanajerial dulu. Perencanaan apa sih? Dari sisi aku yang punya ini apa? Nah, yang pertama aku punya ini di lapangan aku udah pernah begini. Oh ya udah, bisa coba mungkin. Jadi memang ada hitung-hitungannya kita itu, jadi dia bisa langsung asal itu. Makanya kalau banyak yang dibilang baru 1 bulan, 2 bulan tutup karena memang sekedar hanya mengikutin Eurovia aja yang ada lagi ramai ini. Betul. Iya, jadi yang satu terakhir kalau saya sih sebuah keputusan itu belum tentu bisa kita ambil, tapi ketika kita tidak didukung dengan orang-orang terdekat itu juga nonsen. Saya apresiasi ayah dan ibunya beliau yang kemudian memberi kebebasan, keleluasan kepada seorang Fahri untuk bisa membangun sebuah bisnis hebat seperti ini, Pak. Ya, karena kan basicnya STT Telkom ya. Iya betul. Ini kan seharusnya ketika orang tua berpikir mindset harus ke PNS nih, Pak. Nggak harus ini kan orang-orang terdekat juga mempengaruhi loh, Pak Kadis sebenarnya. Ya. Kan gitu ya. Ya ini satu yang terpenting. Jadi beberapa saya ngomong. Pada saat kita buntu, pada saat kita mungkin mengambil keputusan, mungkin kita yakin nih keputusan ini bagus. Kita harus minta izin restu orang tua. Karena jujur orang tua ini mungkin jangan pernah berpikir bahwa orang tua ini tidak punya ilmu apa-apa, enggak. Orang tua ini adalah biasanya suara dari sebagai pengingat Allah, pengingat kita. Gitu. Mengingat. Karena kalau dibilang feeling dan ini kadang kita berbicara natural agamais kita bahwa orang tua ini adalah garis langsung suara Tuhan yang Maha. Harus kontribusi orang tua tetap penting. Kadang kita punya feeling bagus, mau bunggebu itu kan harus ada yang batasi, jangan. Karena saya ada beberapa pengalaman, Pak. Beberapa pengalaman diarahkan orang tua tidak mau. Justru di situ yang penting, Pak. Di situ yang untung, Pak. Betul. Saya lewati. Iya. Banyak kali saya lewati. Iya. Saya selalu bagaimana konsultasi kan. Kita selalu memang anak muda ini punya ide, punya ini. Kita gerak di sini. Kita tahu mana yang kita bisa kerjakan, mana yang orang tua punya hak kerjakan. Jadi jangan kita ambil karena kita merasa bisa. Saya ini ahli ini enggak usah orang tua kolot misalnya. Enggak, kalau saya
selalu bagaimana haknya, misalnya kayak masak lah contoh hal kecil. Ya kalau mereka misalnya ini ndak bagus, Fahri ini. Udahlah, saya mengalah dari sisi itu, tapi branding jangan ganggu. Ini bagian saya. Okay. Jadi dan ada. ternyata memang apa yang sudah diturunkan orang tua kita, kadang-kadang kita coba untuk merubahnya dan kemudian mereka melarang. Sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik di sana. Kalau mau kita ambil contoh ya, pasti saya yakin dan percaya ayahnya Fahri dulu waktu itu kepikiran saya mau merubah rumahnya Eyang seperti ini. Tapi Eyang waktu itu bilang jangan Pak, jangan nak, kita harus seperti ini. Dan ternyata ke cucunya itu, kalau dirubah kan nggak begini Pak jadinya, malah nggak bagus jadinya kan. Suasananya berbeda, atmosfernya berbeda. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRN. Kalau saya ngelihat ini yang dilakukan Fahri dan juga teman-teman yang lain, termasuk juga dukungan dari teman-teman dinas, kebiasaan itu bagi saya itu bisa menciptakan peluang sebenarnya. Tapi peluang itu bisa tercipta kalau kita itu membiasakan juga bergaul dengan orang-orang hebat. Seperti itu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Ri sudah bersama ya. Hari ini Pak Kadis terima kasih juga sudah bersama di Batuman Podcast dan saya Joko Nurtia Sujari. Terima kasih dan sampai jumpa.